Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, jahat, pilu, atau bahkan cerita ironis. Semua akan kita kuak di mata batin. Malam hari ini ada bintang tamu yang sudah menemani saya, ada Hilda Fitria. Selamat malam. Malam, Kak. Hilda Fitria, menurut informasi kamu punya pengalaman mistis gitu ya, yang ada kaitannya dengan mistis. Boleh diceritakan kita semua? Iya. Jadi sebelumnya di sini aku mau bercerita. Jadi aku ini pernah punya pacar. Jadi pacar aku ini terlalu posesif dengan aku gitu loh. Jadi dia nih sering banget ngelarang aku untuk pergi gitu, pergi sama temen atau pergi kemanapun aku, dia selalu ngelarang dan dia selalu ingin tahu gitu loh aku pergi dengan siapa, kemana gitu. Jadi sebelum aku putus dengan dia, dia ada ngasih minyak wangi ke aku. Beberapa hari kemudian antara aku sama dia ada perdebatan, gara-garanya dia ini marah aku pergi dengan teman sekolah aku gitu. Sampai akhirnya udah, karena itu minyak wangi dari dia, jadi aku kan sering banget pakai ya. Setelah 2 hari kemudian aku berantem sama dia, aku jatuh sakit. Dan aku masih bingung di situ, sakitnya aku ini sakit apa gitu. Yang pertama aku nggak bisa makan, aku nggak bisa tidur, dan aku di tempat tidur aja, geletak di tempat tidur aja dengan keadaan lemes itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Tapi sekarang sudah putus? Udah putus, udah lama. Udah putus, udah lama? Gitu. Dan minyak wangi itu masih ada? Minyak wangi itu jadi setelah aku terkapar di tempat tidur, orang-orang nih pada bingung gitu loh, termaksud mamaku pada bingung gitu loh. Mamaku, papaku tuh bingung, sakit apa anak ini gitu loh. Jadi mamaku ini punya kakak yang tinggal di Tanah Abang gitu. Dia ini orang bisa lah ya, orang bisa untuk melihat mistis-mistis seperti itu gitu loh. Sampai akhirnya ditelepon, akhirnya kakaknya mamaku datang. Begitu dia buka pintu kamar aku, dia langsung teriak, ngucap astagfirullahalazim gitu. Ini dari kapan kayak gini gitu. Jadi memang kurang lebih yang dirasakan, yang dilihat, dan kamu sendiri merasakan ada hal-hal yang di luar batas kewajaran. Iya, gitu jadi ya? aku ngerasanya. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai ini ya, Hilda. Nanti kita akan ngobrol dengan teman saya. Tapi saat ini saya mau mengundang seseorang yang mengaku pernah menggunakan susuk kantil Nyi Blorong untuk mendatangkan pelanggannya. Belakangan dia ini justru sering didatangi oleh sosok ular yang mengganggu dalam mimpinya. Nah, tapi ini mudah-mudahan kisahnya bisa menjadi peringatan buat Anda yang suka menggunakan ilmu hitam. Malam hari ini kita akan panggil dia dengan nama samaran. Inilah Faye. Silakan, Faye. Selamat malam. Iya, malam. Apa kabar, Faye? Kabar alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Batin. Oke, menurut informasi yang kami dapat, Faye ini menggunakan susuk. Iya, susuk kantil Nyi Blorong. Boleh diceritain ke kita semua apa sebenarnya tujuan Faye waktu melakukan itu, masang susuk kantil Nyi Blorong? Ya, jadi waktu itu saya ditugaskan di suatu pekerjaan, suatu perusahaan, saya ditugaskan untuk keluar kota. Jadi di bidang pekerjaan saya itu exhibition. Jadi exhibition itu tugasnya memang keluar kota. Dan keluar kota itu di saat itu memang jatuhnya bahasanya itu SPG, menjadi SPG, dan saya ditugaskan di Solo. Dan di sana itu saya bertemu mantan kekasih saya, mantan pacar di Solo. Nah, dia bilang di sini harus nggak bisa kosong badannya, Neng. Nggak bisa tanpa bantuan. Maksudnya tanpa bantuan? Jadi tanpa nggak bisa bantuan kosong itu artinya kita harus
butuh penglaris seperti itu, penglaris. Dan saya sebelumnya tidak mengerti susuk itu apa, mengerti cuma tidak paham, terlalu paham seperti itu. Dan dipakaikanlah, ditawarkan dengan mantan saya, dia orang bisa, saya dipasangkan dengan ritualnya dia, dipasangkanlah menelan susuk, menelan bunga kantil. Dimakan gitu? Iya, dimakan bunga kantil. Dan setiap malam Jumat itu saya makan kantil. Oh, sering jadi? Iya, jadi sering. Jadi setiap malam Jumat makan kantil 3 sampai 8 biji itu dimakan. Waktu memakan bunga kantil itu apa perasaannya yang dirasa oleh Faye? Perasaannya itu berasa belorong itu datang ketika saya mengasih makan bunga kantil. Seperti itu. Karena waktu itu dikasih gelang tetapi itu sudah dilepas ketika saya balik ke rumah. Sudah selesai tugas saya di Solo, saya balik ke rumah, sudah selesai tugas saya. Ketika orang tua saya mengadakan tahlilan untuk mengundang roh-rohnya, mengenang rohnya keluarga, memang keturunan dari dia Jawara di suatu ada di Jakarta, di Pondok Gede, seperti itu. Dan nenek saya itu buyut, kita bisa bilang buyut, itu buyut. Nenek saya itu nggak suka, kenapa kamu miara peliharaan orang, sedangkan yang diisi gelang itu ular berkepala 2. Oke, tahan dulu ceritanya. Anda sebaiknya langsung menceritakan hal ini kepada teman saya, seorang indigo. Kita persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nama Faye, tanggal lahir 8 Februari 98. Nomor rumah 114. Saya melihat dalam mata batin saya, karakter Faye selalu berubah-ubah, diikuti oleh makhluk halus di rumahnya. Saya melihat juga banyak sekali sosok yang tak kasat mata mengganggu diri Faye. Dan Faye sendiri sering memperdaya korban-korbannya untuk kepentingan diri sendiri. Dan saya merasakan Faye diperdaya oleh kuntilanak, genderuwo, dan jin. Saya merasakan ada seseorang yang membisiki saya. Seorang nenek-nenek. Nenek-nenek yang menjaga Faye. Saya melihat nenek-nenek ini memang ada kaitannya dengan Faye. Kita akan membongkar misteri Faye. Apakah ada kaitannya nenek-nenek tersebut dan lokasi rumahnya? Kita akan kuak di sini. Halo Kak. Halo. Roy. Halo Mas. Sebelum saya memulai ini, saya ingin konfirmasi sebentar. Nama betul Faye, Benar, kemudian tanggal lahir 8 bulan 2 tahun 98. benar, Benar. Kemudian nomor rumah 114. iya benar, Dan kita tidak pernah mengenal satu sama lain sebelumnya, betul? betul. Dan saya mohon supaya apa yang saya bacakan di sini kamu berkata untuk jujur, ya? Iya, Baik. Saya melihat Faye dalam penglihatan batin saya rasa saya langsung melihat gambaran seperti ini. Gambar apa, Roy? Ini sejenis seperti kelabang yang saya lihat di sini, dan saya merasakan aura Nyi Blorong yang ada di dalam tubuh Faye. Dan saya merasa Faye itu bukan korban, tapi pelaku.
Ini sejahat apa Nyi Blorong ini sebenarnya, Roy? Saya melihat sejahat. Jadi karakter V ini justru malah kayak moody. Apakah betul? Naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Kecenderungan marah. Iya, benar Mas. Marah, marah, marah tanpa adanya sebab gitu. Tapi ada satu hal yang saya lihat juga di mata batin saya. Malam 1 Suro. Saya ngelihat kamu tuh melakukan satu ritual ya. Iya, benar Mas. Itu ritual untuk pemasangan susuk kantil Nyi Blorong. Dilakukan pada malam 1 Suro, itu ritualnya, dan memakan bunga kantil. Jadi ritualnya setiap malam 1 Suro memakan bunga kantil itu? Malam 1 Suro itu pertama dipakaikan susuk kantil Nyi Blorong. Jadi setiap malam Jumatnya itu memakan bunga kantilnya. Dan efeknya langsung terasa Iya, buat jadi kamu? terasa. Jadi terasa itu seperti Nyi Blorong itu datang, hadir. Ya itu yang saya lihat. Justru karakter kamu tuh sebenarnya kalau dari mukanya tidak terlihat kamu itu jahat. Tetapi orang yang di belakang kamu, dalam tanda kutip, orang-orang yang tak terlihat itu mempengaruhi pikiran kamu sehingga kamu menjadi aneh dan terkadang jadi antagonis. Itu yang saya lihat. Benar Mas Roy. Bener ya? Benar, sangat benar. Faye, kalau kamu lihat sendiri dan kamu rasain sosok yang datang itu seperti apa bentuknya? Wujudnya tuh bagaimana, Faye? Wujudnya itu wanita cantik setengah ular. Setengah ular, wanita cantik berparas seperti pengantin dan ular. Jadi setengah badan, tidak full berbentuk ular, tapi setengah badan. Oke. Itu yang saya lihat. Jadi riasannya sangat cantik. Dan saya lihat Faye ya, kamu pernah coba-coba memanggil arwah nenek ya. Karena saya ngeliat di sini juga adanya, dalam mata batin saya adanya nenek-nenek gitu ya, menjaga diri kamu. Sebenarnya masih ada ikatan keluarga tampaknya di sini, Faye. Benar Mas Roy. Dia buyut saya, nenek saya. Saya cucu batin bisa dibilang. Cucu batin. Jadi kemanapun saya berada selalu didampingi. Nenek saya itu dia campuran, dia jawara di Pondok Gede, seperti itu. Jadi dia itu bisa dibilang orang pintar, pejabat pun ziarahnya ke makam beliau. Tapi dia tidak ingin diekspos makamnya tersebut. Roy, kalau dilihat Roy sendiri, nenek ini selalu mendampingi Faye kah? Selalu mendampingin Faye, tapi dia nenek ini sang nenek tuh nggak suka sama Faye karena dia pasang kebanyakan susuk. Itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat dalam mata batin saya. Si nenek ini tuh bener-bener marah. Iya benar Mas Roy. Nenek sangat marah. Maaf saya sebutnya itu Kumpi. Kumpi. Iya, Kumpi itu sangat marah. Marah sekali karena bahasa itu, kenapa lo piara punya orang padahal keturunan sendiri lu masih ada, seperti itu. Dan saat ini apakah neneknya ini ada di sekitarnya Faye? Justru ada di sekitaran Faye, di antara kita semua di sini, dan dia mencoba untuk menjaga Faye di sini. Namun yang saya lihat juga ada berbenturan energi nih. Ada yang neneknya satu ingin menjaga, ada satu lagi bentuknya ular, setengah ular yang saya lihat ya. Dan yang Faye lihat juga setengah ular, bukan? Iya, benar Mas Roy. Sebenarnya tidak cuma ular, ada kelabang juga. Saya tuh curiga loh. Saya kalau ini terus-terusan ya dilakukan, saya melihat akan ada muncul kelabang keluar dari alat kamu loh, Faye. Ada pernah nggak muncul sesuatu yang muncul di dalam tubuh? Jadi bukan kelabang seperti ular kaki seribu, binatang kaki seribu. Dia keluar dari bukan dari tapi dari paha, berbentuk kiri kanan paha. Jadi dia keluar
Tapi entah dari mana itu keluarnya tidak berasa masuknya pun tidak berasa ada binatang masuk Nggak seperti ada itu. luka gitu. Nggak ada luka sama sekali, tiba-tiba keluar. Dan itu tepatnya ketika saya melepas gelang. Melepas gelangnya sudah dibuang. Oh, saat lepas gelang keluar kelabang itu. Iya, besok malamnya itu keluar kelabang dari bersampingan ke paha saya. Kalau Seperti itu. Roy sendiri ngelihatnya seperti apa? Muncul dari area paha juga, namun dipastikan ini memang benda hewan gaib yang muncul seperti itu. Dan dia ini sebenarnya diteror juga sebagai seorang pelaku ya, Faye. Kamu tuh sebenarnya harusnya nyesel ya, udah sampai sejauh ini tuh menggunakan susuk seperti ini kan, jadinya hidupnya jadi nggak tenang ya. Iya, benar Mas. Rezekinya, saya ngelihat rezeki Faye juga jadi morat-marit gini gitu. Aku ngelihatnya jadi kacau. Iya, benar Mas Roy. Karena banyak negatifnya setelah memakai susuk kantil Nyi Blorong tersebut. Ada satu lagi yang ingin saya bongkar di Faye. Kamu sebenarnya ada 3 korban, betul? Benar Mas Roy. Yang menjadi korban kamu, Faye. Dalam artian bisa dipelorotin, bisa diambil faedahnya dari orang tersebut, kemudian keuangannya ataupun subsidi uang seperti itu ya, Faye. Iya benar, sangat benar Mas Roy. Ada 3 orang yang memang sangat membantu saya di saat memakai susuk kantil tersebut. Kemudian saya juga lihat di sini ya, saya ngelihat entah kenapa ya, Faye, mohon maaf saya mohon permisi sedikit. Saya lihat kamu taruh tangannya di meja. Nah, ini ada tulisan arwah ular, nafsu. Ada hubungannya dengan korban-korbannya tadi itu, Roy? Iya, jadi Faye punya gairah yang sangat tinggi sekali terhadap seorang pria. Seperti itu. Jadi ada saling kecocokan antara korban dengan Faye ketemu jadi satu seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dan arwah ular ini juga yang mempengaruhi kondisi Faye. Jadi berubah-ubah seperti pengen ngorotin, pengen ini, pengen itu. Itu yang saya rasain sih, Faye. Iya, benar. Dari 3 orang tersebut yang saya porotin uangnya, memang salah satu ada yang meminta untuk berhubungan badan. Tetapi di situ saya mencoba untuk menahan aura nafsu saya yang besar kepada mereka bertiga tersebut, karena saya berpikir uang dan uang. Ketika saya berhubungan badan dengan mereka bertiga, saya gagal. Saya merasa saya gagal. Seperti itu, Mas Roy. Jadi kamu mendapatkan uang kamu dari mereka bertiga, dan ada satu orang yang sebenarnya kamu juga tertarik tapi kamu tahan. Iya. Jadi ketika saya berhubungan badan dengan dia, hilang semua. Berarti ilmu yang kamu pakai itu, susuk yang kamu pakai itu sebenarnya membuat mereka bertiga itu, orang-orang yang kamu porotin itu terangsang oleh kamu. Iya, jadi melihat saya itu seperti mengundang nafsu. Mereka itu adalah pria-pria single atau sudah berkeluarga sebelumnya? Sudah berkeluarga. Tiga-tiganya? 2 orang sudah berkeluarga. Jadi memang ada larangannya, ada syarat kalau menggunakan susuk ini tidak boleh berhubungan badan. Tidak boleh berhubungan badan dengan yang kita incar. Yang kita incar ekonominya, yang kita incar uangnya. Ketika kamu berhubungan badan dengan sang pria tersebut, maka hilanglah yang untuk menarik, sisi menarik kamu, daya tarik kamu hilang. Karena sempat hilang. Karena tidak sempat hilang karena saya mencoba nahan. Selama ini waktu kamu minta uang dari para korban ya, Faye, pernah nggak mereka ada yang menolak permintaan kamu? Sampai saat waktu itu belum ada yang menolak. Perhiasan, handphone, dan mungkin juga berlian atau gadget itu dikabulin ya? Iya, benar Mas. Benar sekali.
Roy, Iya. yang kamu lihat apa sebenarnya yang terjadi waktu si Faye Faye. ketemu dengan korban-korbannya? Makhluk apa yang ada di sekitar Faye sebenarnya yang membuat para korbannya ini mengikuti permintaan dari Faye? Banyak sekali yang muncul gitu ya. Pertama, sosok wanita berbadan ular, setengah ular, atasnya wanita. Kemudian sosok jin pria yang berkumis juga. Dan satu lagi saya ngeliat arwah nenek kamu yang pengen ngelindungin. Jadi sebenarnya ada dua kubu. Kubu yang baik sama kubu yang jahat. Tapi banyakan yang jahat yang mempengaruhi. Yang nenek kamu itu kita sebut kumpi ya? Iya, Kumpi itu justru mau ngelindungin kamu, tetapi justru yang lainnya mau hancurin kamu sampai habis. Nah, selama ini yang saya lihat, Kumpi itu belum berhasil untuk menolong Faye, cucu batin. Tapi sosoknya neneknya kalah loh dengan sosok setengah ularnya. Dia bilang gini, yang setengah ularnya, saya pengen Faye meninggal. Kamu kan disuruh loncat bunuh diri kan sebenarnya. Ada keinginan untuk mati kan sebenarnya. Iya, benar Mas Roy. Setiap melihat jurang seperti ada yang loncat, dan loncat. Iya. Seperti Berarti itu. Faye ini ingin lepas, ingin membuang, tapi masih ada bunga kantil yang Bunga dalam kantil. tubuhnya. Iya. Dan yang menjaga ini, Nyi Blorongnya ini ingin Faye meninggal gitu. Iya, betul sekali. Karena korbannya adalah tumbal. Nyawa untuk pesugihan dan susuk Nyi Blorong ini. Saya ingin membantu Faye untuk lepas dari semua lingkaran. Roy, tapi apa Roy yakin sosok kumpinya ini ingin dihadirkan di tubuhnya? Iya, kita akan mencoba ya. Kamu bayangin muka Kumpi kemudian masuk ke tubuh kamu. Iya, saya Kita akan- membawa, maaf Mas Roy, saya membawa foto kumpi saya Boleh. ada di belakang. Oh, ada di belakang. Ada yang bisa membantu bawanya. Ada yang bisa bantu ambil foto kumpinya Di di dalam belakang? di dalam dompet, di Dalam dalam dompet. dompet. Ini dompetnya. Saya mau lihat foto ininya dulu. Maaf Mas sebentar. Roy. Maaf. Saya boleh tahu nama Kumpi? Haja Siti Komaria Ratu Krisna binti Uca. Baiklah, tolong kasih dia lagi. Saya ingin kamu manggil Kumpi untuk bantuin kamu ngelepasin semua dari susuk ini. Oh, boleh pegang. Kamu panggil Kumpi ya, kamu duduk di situ. Tapi Faye. ini nggak apa-apa Kak Roy ya? Tidak apa-apa. Faye akan masuk Kumpi. Siapapun itu, saya akan masuk ke dalam tubuh Faye. Dan tolong lepasin semua jimat-jimat dan yang berada di makhluk gaibnya. Saya pengen keluarin semuanya. Kumpi, apakah sudah masuk? Apakah ini Kumpi? Iya. Kumpi, mohon maaf, saya Roy Kiyoshi. Saya ingin bertanya pada Kumpi, apakah cucu batinnya masih bisa ditolong? Ya,
Apa yang bisa Kumpi lakukan sekarang? Menjaga. 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 Menjara. Kumpi, saya ingin nanya, apakah Faye sudah jujur, sudah membuang semua jimatnya? Sudah berkunjung ke rumah. Kalau sudah dibuang semua, tapi kenapa masih ada yang hitam yang melekat di badannya? Iya. Ya, Kenapa masih ada kalau misalnya sudah dibuang, Kumpi? blorong iblis. Jahat. Kumpi, saya mohon bantuin cucu batin kamu untuk keluarin semua ya. Kayaknya bukan. Roy, ini Kumpi atau sosok lorong yang dia bilang tadi, Roy? Saya curiga ini sosok lain. Kalau kamu bukan Kumpi, katakan kamu siapa sekarang. Sebelum saya berlaku kasar. Nafasnya. Nafasnya kayak orang marah. Iya. Suaranya kok ini kayak sosok ular gitu, Roy. Ini nggak mungkin ya nanti kayak. Jangan ganggu. Ini urusan saya. Jangan ganggu. Ganggu katanya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan dari korban-korban kamu? Mati. Nanti. Keluar kamu dari tubuh Faye. Keluar kamu dari tubuh Faye. Jangan ganggu Faye lagi. Ini boleh dibuka, Roy? Buka. Boleh minta minum nggak? Buat Sorry, excuse me. Boleh dibuka. Ya. Enak kan? Oke. Makasih. Oke. Faye, tadi saya ngerasa kamu itu masih diganggu. Dan saya pengen banget kamu mendekatkan diri sama yang di atas lebih dari sekarang gitu. Jadi tinggalkan praktek ilmu hitam, tinggalkan ilmu susuk. Roy, apa yang Roy lihat di sini, Roy? Ini Ini tadi ada nggak kaitan. Ini ada kaitannya sama partisipan saya. Kamu tahu ini? Iya, Mas. Ini yang ada di dalam impian saya. Ini yang ada di mimpi kamu. Iya. Kita bisa amanin dulu nggak ularnya? Roy, nggak apa-apa Roy, kalau diamanin dulu Roynya. Iya, ini amanin ularnya dulu. supaya di Ya, si ya. Tolong di itu. boleh kru, tolong dong bantu. Roy, ini sebenarnya datangnya dari mana, Roy? Dia sebenarnya datangnya dari Nyi Blorong tersebut gitu. Duduk, Faye. Hati-hati ya, kalau ada apa-apa di sana tolong cepet buru-buru lari ya. Oke, So waspada ya, nonton. Roy, kita tentunya nggak pengen
terjadi hal-hal yang nggak diinginkan termasuk sama penonton kita nih, ini aman untuk dilanjutkan atau apa yang harus kita lakukan atau Ya, aman untuk dilanjutkan. Jadi terakhir dari saya, tinggalkan semua praktek ilmu hitam dan banyak dekatkan diri sama yang di atas. Dan satu lagi, hormati Kumpi. Karena dialah yang sebenarnya menjaga kamu. Ya. Iya, Mas Roy. jadi Saya lihat itu ularnya ada kaitan sama dia. Itu yang ada di dalam mimpi saya, Mas Roy. mimpi ini akan hilang atau sampai dapat tumbalnya, Roy? Saya ngeliat ada satu tumbal sih. Mungkin dari orang terdekatnya Faye atau orang Oke. di luar terdekatnya Faye gitu loh, Kak Roy. Orang di Oke. luarnya Faye. Orang di luar V. Iya, baik. Kelihatan siapa itu orangnya? Kelihatan. Saya ngelihat seorang pria sebenarnya. Saya curiga sosok ini adalah sosok korban laki-laki yang telah menjadi target gitu loh, yang telah dipeloroti dan telah kamu manfaatin seperti itu, dan salah satunya bisa menjadi korban seperti itu yang saya lihat. Oke, Itu Faye, mengarah. kalau sosok korban itu adalah orang yang pernah kamu jadikan korban dan dia jadi tumbal, apa perasaan kamu? Sedih karena merasa bersalah karena udah saya incar hartanya, terus mengorbankan nyawanya pula. Jadi intinya kamu nggak rela kalau ada yang jadi tumbal. Gak rela. Karena pasti saya yang merasa berdosa kehilangan satu nyawa itu karena saya ulah awalnya. Jadi saya pengen banget nih terakhir untuk Faye, semuanya ini harus dilepaskan, dan saya pengen banget gunting yang warna biru. Entah kenapa hati saya bilang gunting yang warna biru. Saya pengen punya gunting di sini. Boleh minta gunting? Baik, terima kasih. Tapi kalau misalnya digunting, aman Kak Roy, nggak apa-apa. Aman. Ya, sudah siap ya? Apa rasanya, Faye? Kayak dikasih hirup bebas. Kayak dikasih kebebasan. Ya. Digunting, bisa bernafas lega. Bisa tarik nafas agak lega. Bagus. Semoga kedepannya jauh lebih baik ya, Faye ya. Hidupnya jauh makasih, lebih Kak Roy. bahagia ya. Iya, makasih Kak Jadi Roy. setelah digunting apa yang Roy lihat sekarang? Faye jauh lebih tenang, dan Faye harus mendekatkan diri yang pada yang di atas. Dan aku ngelihat ada tarikan nafas lega kok sama Faye. Jadi saya ngerasa dia lebih tenang. Dengan dilepasnya gelang ini, resikonya berarti tujuan kamu yang awalnya ingin merotin orang, minta harta dari orang, mendapatkan uang begitu mudah, itu kesempatannya bisa hilang gitu aja. Kamu siap untuk menjalankan hidup yang baru? Siap. Saya siap. Untuk tidak mengorbankan orang, kedepannya saya siap untuk memulai dari nol kembali. Tapi selama ini dengan gelang ini jadi kaya sebenarnya. Banyak yang mengasihi, banyak yang merasa nurut dengan ucapan saya. Iya. Oke. Tadi Roy sempat bilang waktu melihat Faye ada sosok genderuwo juga, bener ya? Iya, itu akan terus hilang. hilang. Dia akan pelan-pelan menghilang, pelan-pelan dan menghilang. Seperti itu. Makhluk-makhluk itu akan hilang Iya. perlahan. Asalkan kamu melakukan apa yang saya bilang, mendekatkan diri sama yang di atas, kemudian bagi-bagi rezeki pada yang lain, dan Oke. kemudian jangan tergiur lagi dan lagi dan lagi. Sisa-sisa barang di rumah kamu yang masih ada. Oh, semuanya masih ada, dibuang. Roy? Masih ada sebenarnya, tapi sisa-sisanya dibuang semuanya ya. Iya, siap Mas Roy. Terima kasih banyak Mas Roy. Iya. Pak, Kak, makasih banyak. Terima kasih. Jadi di rumah ini masih banyak barang-barang seperti ini. Masih ada beberapa. Masih ada. Beberapa yang belum saya buang. Dan di dalam situ masih ada untuk pemanis. Di dalam sini? Iya,
nanti silakan dibuang sendiri ya. Iya, baik. Dibuang. Siap, Mas Roy. Oke, Roy. Ya, ada banyak barang emang yang Roy lihat? Ada banyak barang, tapi pelan-pelan nanti dibuang. Saya rasa Frey akan nurut sama saya. Harus dibuang ya Mbak ya. Harus dibuang. Mbak Iya, Frey. Kak. Ada yang mau disampaikan Hilda buat Faye? Aku cuman pesen buat Faye dilawan itu semua, ditingkatkan lagi ibadah kamu, terus percaya diri sendiri aja gitu loh. Cari masih banyak kok rejeki di luar sana yang bisa kamu dapatin dengan cara baik-baik gitu loh, dengan cara diri kamu sendiri gitu. Nggak perlu pakai pemanis gitu, hal-hal yang negatif tuh nggak perlu. Iya, siap, Kak. Semangat terus. Makasih. Mudah-mudahan dari Mata Batin ini bisa terbuka kesempatan buat Faye, apalagi usianya masih muda, 20 tahun. 21 tahun. 21 ya? Iya. 21 tahun, masih panjang perjalanannya. Walaupun ada resiko ya ketemu dengan orang yang tidak Faye suka, tapi itu menjadi bagian perjalanan hidup dari Faye, ya. Iya, Mas. Oke, dan yang pasti tadi apa yang Faye lakukan bisa mengancam nyawa orang lain, disadari atau tidak. Faye nggak rela dong? Nggak akan rela. Oke. Ancaman nyawa tadi setelah dihilangkan benda-benda ini bagaimana, Roy? Diminimalisir paling tidak. Jadi tidak langsung ada korban berjatuhan, tapi pelan-pelan yang barang-barang yang lain di rumah itu dibuang, semuanya pasti akan terhindar. Jadi kita udah meminimais semuanya itu. Iya, nanti saya buang untuk barang-barang yang di rumah. Saya juga nggak mau ngambil resiko nanti ke depannya. Sangat terbantu sekali bercerita sama Mas Roy. Terima kasih Faye sudah hadir di Mata Batin. Mudah-mudahan kisah Faye menjadi inspirasi buat kita semua. Iya, Terima kasih. Kak. Makasih, Kak Roy. Terima kasih. Praktek ilmu hitam, apapun bentuknya, akan selalu meminta tumbal. Mereka menawarkan keuntungan yang dibayar dengan jatuhnya korban. Berikut ini adalah seseorang yang mengaku sebagai dukun santet dan mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Bahkan dia pun tidak segan-segan kalau harus mencederai dan menghilangkan nyawa orang lain. Malam hari ini dia akan hadir dan kita panggil dengan nama samaran. Kita persilahkan Tom. Tom. Betul Tom ya? Ya. Oke. Usia Tom saat ini adalah? 38. 38. Benar Tom ini adalah dukun santet gitu ya? Biasa melakukan santet. Dan bahkan untuk melakukan santet biasanya Tom pun mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Ya. Boleh tahu nggak ke kita semua, biasanya untuk santet seseorang tuh berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kalau biasanya, kalau untuk orang, tuh saya dikasih 500 juta. Itu dengan cara apa ya, kalau saya boleh tahu gitu loh? Dengan Santetnya cara- itu dengan cara apa? Apakah dengan benda tajam? Yang saya tahu kan santet itu biasanya dilakukan kalau untuk itu pakai apa sih, boneka-boneka gitulah ya Kak Bayu ya? Ya, Iya. saya bisa menggunakan itu, bisa menggunakan cara lain. Tapi saya akan menunjukkan beberapa koleksi saya. Ini ada beberapa koleksi, silakan dilihat. Ini koleksi apa Mas? Dan ini mempunyai multifungsi semuanya. Fungsinya seperti apa?
Apa aja biasanya untuk kegunaan apa nih, Tom? Jadi masing-masing ini mempunyai fungsi masing-masing dan itu ada penghuninya masing-masing. Ada penghuninya masing-masing. Ya. Silakan pegang. Boleh dipegang? Kak, oke. Yang biru ini untuk apa fungsinya? Kalau biru, saya lebih gunakan itu untuk lebih ke mendekati perempuan. Mendekati perempuan. Caranya dengan cara dipakai gitu? Ya, bisa dipakai, bisa ditaruh di bawah tempat tidur. tempat Barang-barang keseharian kita. Maksudnya begitu dipakai cincin yang warna biru ini, apa efeknya? Orang akan tertarik atau dia akan lebih berani ke orang atau gimana? Ini lebih tepat saya gunakan itu memakai unsur bulu perindu ya. Jadi ketika Anda pakai itu perempuan atau lawan jenis itu akan dengan gampang untuk berenergi sama kita. Tertarik sama kita gitu? Yap. Maksudnya ini dijualin gitu? Oh tidak. Oh ini enggak, Dipegang nggak apa-apa ya? be careful. Maksudnya kalau orang pakai cincin ini, lawan jenis itu akan tertarik untuk pacaran, untuk bisnis, usaha. Berhubungan badan. Lebih tepatnya. Maaf Mas, jadi kalau misalnya nih ya, ada orang yang meminta sama Mas gitu, saya mau karir saya ini bagus gitu ya. Terus ini cincin ini Mas gunakannya, Mas kasih ke dia atau Mas yang pakai atau gimana sih? Saya kasih ke dia. Aha. Tapi ketika masanya habis, kita pakai jangka kontrak berapa lama. Oh, pakai Ketika ada kontrak. masanya Ada. habis, dia akan kembali lagi ke saya. Oh. Karena ini adalah teman-teman saya penghuninya. Oke, kalau saat kontraknya habis, tapi ini nggak dikembalikan, apa yang terjadi? Akan berefek sama dia. Efeknya adalah Ya, bisa. maksudnya Mas Tom ini akan menyantet orang itu. Bukan saya yang menyantet. Tapi jin-jin yang di dalam itu yang akan memperlakukannya. Tapi jin ini ada yang nyuruh dong pasti. Iya, Dan yang menyuruh adalah saya. berarti Mas Tom ini biasa melakukan santet, menyuruh jin untuk. Berarti Mas Tom ini termasuk Mas Tom, tujuan datang ke Mata Batin boleh dikasih tahu nggak ke kita semua apa sebenarnya? Saya cuma bertujuan di sini ingin menunjukkan siapa saya. Oke. Ada yang lain? Tidak ada. Oke. Sebaiknya Mas Tom bukan cuman kepada kami untuk menceritakan ini semua, tapi ceritakan kepada teman kita ya, seorang indigo. Mungkin beliau nanti teman kita bisa menjelaskan dan berbicara langsung pada Mas Tom. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Batin saya, Tom melakukan banyak dan banyak darah di sini. Karakter Tom yang berdarah dingin membuatnya tak segan-segan mencelakai orang di sekitarnya dan bahkan orang dekatnya. Oke. Tom, Baik.
Gimana, Baik, Roy? sebelum saya memulai apa yang saya lihat, saya harus pastikan dulu ini nama yang dikasih pada saya memang Tom, oke? Dan tanggal lahirnya memang betul 13 bulan 4 tahun 1981, bukan? Dan nomor rumahnya 305, betul? Dan saya memastikan bahwa kita belum pernah mengenal satu sama lain. Dan sebelumnya kita belum pernah ketemu satu sama lain, betul? Baik. Saya melihat di diri Tom banyak sekali aura negatif yang ada di hadapan saya. Dan matanya mengisyaratkan kamu telah beberapa orang yang saya lihat di sini melalui ajian-ajian yang saya lihat, ilmu-ilmu kamu yang kamu punya. Apakah betul? Ya. Saya melihat ini. Apa ini, Roy? Ini Iya, saya melihat di sini gambaran pocong. Kamu telah melakukan banyak korban ya melalui black magic, pelaku mistis. Itu yang saya lihat. Apakah betul? Dan semuanya saya melihat kamu dibayar dengan uang. Ya, apakah itu betul? Apakah itu betul? Betul. Lalu saya melihat di sini ada 30 orang yang telah menjadi korban. Di antaranya adalah wanita. Dan pocong ini saya ngelihat ada di tubuhnya dia banyak sekali, termasuk di dalam cincin-cincinnya tersebut. oh jadi ada penunggunya memang ini. Penunggunya memang ada banyak di sana. Saya lihatnya seperti itu. Oke. Cincin-cincin ini biasa diberikan kepada orang yang menggunakan jasa Iya. Tom. Selain menggunakan jasa Tom, saya melihat Tom itu menyediakan jasa untuk menyantet orang. Ada harga-harga khusus yang saya lihat di sini. Kemudian kamu dibayar, kamu minta tarif berapa, dan segala macam itu yang saya rasain di Tom. Dan entah kenapa ya Tom itu secara mistis, namun kamu tidak punya ada rasa kemanusiaan lagi, Kak. 30 juta, 50 juta, semuanya kamu ambil seperti itu. Apakah benar, Tom? Sekali lagi di sini, semua informasi harus clear dan jujur. Tidak ada kebohongan dan tidak ada bualan belaka. Jadi dalam kata lain, Tom ini melakukan ini udah bukan semata-mata karena uang, tapi memang karena memang dia suka menikmati. Betul sekali, suka menikmati dan ketagihan melakukan itu. Dan plus juga karena tergiur dengan uang, jadi ketagihan. Melakukan dan melakukan lagi. Apakah betul, Tom? Ya, pertama semua itu berdasarkan dari uang. Nilai uang itu bagi saya penting ya. Saya melakukan juga berbagai tarif itu sesuai dengan kebutuhan tingkat apa yang akan orang itu gunakan nantinya. Ketika orang itu mau untuk seseorang, saya pasang tarif yang tertinggi yang tadi saya bilang sampai 500 juta. 500 juta? Ya. Untuk melumpuhkan seseorang, saya pasang 250 juta. Bahkan yang hal-hal kecil yang seperti tadi, itu 150 juta sampai 100 juta.
Oke. Saya ngelihat di dalam tubuh kamu sekarang, kamu bawa boneka ya. Coba keluarin. Itu yang saya lihat. Boneka. Entah kenapa saya melihat ada satu boneka ya. Ini boneka santet, boneka semacam boneka seperti. Oke, saya ambil ya. Sama saya. Jadi uang sebenarnya kalau saya lihat di sini, Bayu. Dari Uang membutakan segala mata dia loh. Sebagai manusia dia tidak punya perasaan lagi sebenarnya. Tom ini untuk bisa belajar ilmu seperti ini mungkin ya ada banyak Tom di luar sana. Kita pengen tahu ini Tom belajarnya dari mana, bagaimana, apakah ada ritual-ritual yang harus dilakukan supaya bisa mendapatkan dan juga menjaga kemampuan yang dimiliki Tom. Jadi hal-hal seperti ini sudah turun temurun ya dari nenek moyang saya, ya. Itu selalu memperlakukan pada cucu-cucunya untuk supaya dibekali sama ilmu-ilmu seperti ini. Jadi kalau untuk cara segala macam itu sudah turun temurun dilakukan. Oh jadi yang dari turun temurun. Ya, Oke. Ya, baik. Artinya keluarga juga tahu kalau Tom punya kemampuan seperti ini. tahu. Saya juga melihat Tom kalau menyantet tuh bisa lewat foto. Betul-betul. Lewat apa aja? Selain lewat boneka, lewat foto, lewat minuman, lewat makanan, dan saya lihat di sini
kebencian yang sangat kuat sekali ya, Mas Tom ya. Jadi sudah dibutakan oleh uang sebenarnya. Jadi kamu menjadi pribadi yang berbeda. Saya berharap Tom bisa berubah sikapnya dan berubah menjadi jalan yang baik gitu sehingga kamu menjadi orang baru sebenarnya yang saya pengen. Anda ingin mengubah saya? Sang kompetitor seperti itu. Oke, kalau
Intinya tidak ada keterbatasan bagi saya. Tempat ini dipercaya menjadi sarang makhluk halus dan sering menghantui warga di sekitarnya. Di sana sudah ada Vicky Nitinegoro bersama Sarah Wijayanto, dan mereka akan membuktikan eksistensi dari makhluk gaib lagi. Makhluk gaib ini apakah ada atau tidak di rumah itu? Sesaat lagi, hanya di Mata Batin. Thank you.